Perkenalkan, nama saya Veronica Dewi. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya, Ibu Teresia Dian Kusmawati, SEMM, pada mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya harus menjawab beberapa soal dan berikut penjelasannya. Saya awali dari pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi lainnya dalam mendukung manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Informasi internal pemasaran mencangkup beberapa hal, yaitu yang pertama, siklus pesanan sampai pembayaran. Di sini pencatatan adalah hal yang penting dilakukan dalam perusahaan karena nantinya pencatatan tersebut akan digunakan untuk proses pemasaran kembali barang-barang yang telah habis, dan juga pembayaran. Di situ laporan keuangan digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan yang berikutnya. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan yang isinya tentang laporan-laporan penjualan terkini. Yang ketiga yaitu database bidang data dan penggalian data yang berisi tentang database produk, database pelanggan, database pilihan niaga, dan yang nantinya data-data tersebut akan disatukan sedemikian rupa untuk kemudian diberikan kepada para pengambil keputusan. Yang keempat yaitu sistem intelijen pemasaran yang berisi tentang data saat ini tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan perusahaan. Lanjut pada contoh kasus dan analisis penerapan sistem informasi pemasaran internal. Di sini contohnya ada perusahaan X yang bekerja di bidang pelumas, dan di situ mereka masih menggunakan sistem penjualan manual yang menyebabkan kinerja perusahaan tidak efektif karena bisa dilihat dari keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan kesalahan pencatatan dan perhitungan persediaan serta pengulangan dalam pencatatan transaksi. Jadi dalam hal ini kurang teliti dalam laporan keuangan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, perusahaan X bermaksud mengkomputerisasikan sistem bagian penjualan untuk memaksimalkan kinerjanya, dan diharapkan setelah menerapkan sistem informasi penjualan yang melakukan komputerisasi, maka pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data transaksi dapat dilakukan secara akurat dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan makro yang terdiri dari 3 bagian, yaitu FAT, tren, dan megatrend. Hal itu sendiri pengertiannya adalah suatu minat masyarakat terhadap suatu barang tertentu pada waktu tertentu dan biasanya berumur pendek, dan barang ini tidak penting di lingkungan masyarakat, ekonomi, sosial, atau politik. Contohnya adalah spinner. Dia marak di satu waktu tertentu dan kemudian cepat hilang. Selanjutnya yaitu tren. Contohnya sendiri, saat ini banyak masyarakat yang ingin memiliki badan yang atletis dan sehat. Jadi di sini muncullah tren untuk nge-gym, fitness, atau mengikuti senam aerobik. Yang ketiga adalah megatrend, yaitu tren yang berpengaruh besar dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, dan biasanya berlangsung lama. Contohnya yaitu tren membaca koran online. Mengapa membaca koran online? Karena di situ dinilai lebih efektif, lebih efisien, paperless, dan lebih murah. Nah, di dalam analisis lingkungan makro ini, kita memiliki 6 kekuatan utama yang harus diidentifikasi dari yang pertama yaitu lingkungan demografis, ekonomi, sosial budaya, lingkungan alam, lingkungan teknologi,
lingkungan politik dan hukum. Untuk lebih jelasnya, saya masuk ke contoh kasus dan analisis penerapan sistem informasi pemasaran eksternal. Di sini saya ambil contoh perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek di Indonesia merupakan perusahaan transportasi yang eksis beberapa tahun belakangan ini, dan berikut penjelasan analisis makronya. Dilihat dari lingkungan demografis, Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Maka dari itu akan semakin banyak pengguna aplikasi Gojek ini di Indonesia. Yang kedua, dilihat dari lingkungan ekonomi. Keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ini. Bisa kita lihat sekarang, merebaknya virus COVID-19 mengakibatkan penurunan pendapatan pada setiap orang di Indonesia karena semuanya work from home, kuliah di rumah, tetap di rumah. Dan maka dari itu, PT Gojek saat ini mengalami penurunan pendapatan juga. Selanjutnya dilihat dari lingkungan sosial budaya. Aspek sosial budaya, khususnya minat terhadap jasa transportasi di Indonesia sangat tinggi untuk sekarang ini, karena melihat kemudahan yang diberikan, simpel dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu lingkungan alam. Keadaan alam Indonesia yang luas membuat PT Gojek saat ini menjadi semakin maju dikarenakan semakin banyak pembangunan jalan di daerah maupun di kota-kota yang mengakibatkan akses Gojek semakin meluas bahkan sampai ke pelosok desa. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Tidak bisa dipungkiri sekarang semua orang sudah mempunyai smartphone, dan di situ kita bisa dengan mudah menginstal aplikasi Gojek, dan hanya bermodal smartphone kita bisa diantarkan kemanapun dan kapanpun tanpa menunggu lama. Dan yang terakhir dilihat dari lingkungan politik dan hukum. Dengan adanya landasan hukum yang legal, perusahaan ini dipercaya oleh banyak orang dan bisa memberikan lapangan pekerjaan pada semua orang, kebanyakan di Indonesia. Baik, sekian dulu penjelasan saya mengenai sistem informasi pemasaran serta riset pemasaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.